Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami selalu ada di dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mau menjalani kehidupan kami di hari ini bersama dengan Tuhan. Demikian pula ketika kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, kami percaya Tuhan juga akan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membacakan untuk kita ayat 17 hingga ayat yang ke-20. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh membacanya secara lengkap. Matius 7 ayat 17 hingga ayat 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kalau bisa kita katakan teknologi udah semakin canggih ya. Kalau berbicara tentang kualitas dari Android atau smartphone yang kita punya, semakin hari atau semakin waktu itu pun semakin canggih ya. Karena itu di dalam candaan atau guyonan, ibu-ibu khususnya ya atau perempuan seringkali mengatakan ini kameranya kamera jahat gitu ya. Kameranya kamera jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena hasil dari foto atau video itu membuat tampilan wajah seseorang itu semakin cantik atau mungkin semakin ganteng ya. Tidak nampak ada jerawatnya dan sebagainya, pori-porinya bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Padahal aslinya mungkin pori-porinya besar. Nah, artinya apa? Bisa kita katakan bahwa smartphone hari ini dilengkapi dengan filter-filter. Bahkan Bapak Ibu kalau masuk ke aplikasi sosmed tertentu, di sana juga sudah banyak disediakan filter begitu ya. Sehingga kalau tidak mandi pun tidak masalah karena sudah ada filter. Nah Bapak Ibu, hidup kita mungkin juga tak ubahnya seperti itu. Jangan-jangan di kehidupan kita banyak memakai filter supaya yang nampak di luar itu bagus. Padahal aslinya tidak sebagus apa yang terlihat di luar. Nah, melalui bacaan firman Tuhan ini kita menemukan bagaimana Yesus mengatakan atau memperingatkan kita tentang kehadiran nabi-nabi palsu. Di mana Yesus memberikan peringatan keras tentang keberadaan nabi-nabi palsu yang datang dengan bulu domba ya. Tetapi ternyata mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu, dari bacaan firman Tuhan ini paling tidak kita menemukan yang pertama, berbicara tentang soal integritas ternyata itu tidak diukur dari apa yang kita tampilkan, melainkan apa yang kita hasilkan. Karena ternyata Bapak Ibu, mereka yaitu nabi-nabi palsu itu pun mereka datang dengan tampilan yang sangat baik. Dikatakan tadi dengan bulu domba, tampilan yang sangat meyakinkan, tutur kata yang manis, bahkan mereka terlihat sangat saleh. Tetapi Bapak Ibu, ternyata mereka bukan domba yang sebenarnya, tapi mereka adalah serigala. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Seringkali mungkin juga dalam kehidupan kita menilai seseorang gitu ya. Atau bahkan mungkin diri kita sendiri berdasarkan gelar, jabatan kita ataupun yang lainnya, di mana kita menganggap bahwa apa yang tampak dari luar itulah diri kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, mungkin banyak orang tertipu, bahkan kita pun menipu diri kita sendiri. Lalu apa Bapak Ibu? Dari bacaan firman Tuhan hari ini kita juga belajar apa? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu menanam satu pohon buah yang buahnya itu manis dan Bapak Ibu tanam dari bijinya buah itu, pasti hasilnya harusnya juga buah yang manis. Nah Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari begitu ya? Kalau kita ini mengaku bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus, maka Bapak Ibu seharusnya buah yang nampak itu adalah buah yang manis, buah yang baik dari tutur kata kita, dari perilaku kita. Tetapi orang yang hanya sekedar mengaku, namun dia bukan anak-anak Kristus yang sejati, maka hidupnya tidak menghasilkan buah yang baik. Tapi yang ada mungkin buah kemarahan, buah kecurangan, dusta dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu yang ketiga kita juga belajar apa? Bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi. Ayat yang ke-20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Buah itu manis, maka pohonnya juga pasti dari pohon yang baik. Kalau buah itu kecut, maka memang begitu adanya pohon itu. Sehingga buahnya kecut Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita mungkin bisa menipu orang lain dari tampilan luar kita, filter tadi begitu ya. Tapi pasangan kita, anak kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, merekalah yang sangat mengenal kita. Ya, mereka sangat mengenal kita. Saya juga lagi berproses ya. Hal yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika satu kali waktu saya bermain drama di masa COVID, menjadi seorang mama yang sabar, yang lembut, lalu pulang-pulang anak saya protes, "Mami, sabarnya cuma di depan kamera aja." Wah, Bapak Ibu, itu kelihatannya seperti candaan, tapi itu teguran yang luar biasa buat saya. Sampai hari ini saya masih terus berproses untuk belajar menjadi seseorang atau seorang pribadi yang tidak hanya lihat dari luarnya saja begitu, tapi apakah orang-orang terdekat merasakan yang sama seperti apa yang terlihat di luar oleh orang lain. Nah Bapak Ibu, saya kira ini adalah bagian dari proses kita bersama dengan Tuhan terus sampai seumur hidup kita. Tapi jangan pernah menyerah, karena kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan memampukan setiap kita Bapak Ibu. Mari kita menjadi pribadi yang seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang dunia mau hanya untuk menyenangkan orang lain atau untuk mencari kepentingan kita sendiri. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa seharusnya lah kami pun memiliki buah yang manis dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.